Kemudian malaikat semakin penasaran, ya. Kila aman hadzal habibul karim. Kemudian siapakah nur yang menjadi kekasihmu wahai Allah Subhanahu wa taala? Kata malaikat, nur yang menjadi kekasihmu yang sangat mulia, alladzi albastahu hullatal waqar, yang engkau telah pakaikan pakaian kemegahan, ya. Wa tawajtahu bi tijanil mahabati wal iftikhar, yang engkau telah pakaikan mahkota keagungan, kehormatan. Wa nasyarta ala rasil aswaib, dan yang engkau telah kibarkan di atas pundaknya, di atas kepalanya bendera-bendera para nabi. Di bawah bendera semua nabi bisa nur ini, ya. Qala, maka Allah menjawab, huwa nabiyun, nur ini adalah nabi, istakhrajtuhu min Lu'ay bin Ghalib, yang aku lahirkan, keluarkan dari keluarga Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu, yang mana akan wafat, ya, akan ditinggal wafat oleh bapaknya ketika bayi ini masih ada di kandungan ibunya. Wa ummuhu, begitu pula akan ditinggal wafat oleh ibunya, ya, ketika berumur 6 tahun. Wa yaquluhu, kemudian akan diurus, diambil jadduhu thumma ammu syaqiqu Abu Thalib, akan diambil, diurus oleh kakeknya, kemudian akan diurus oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Maka itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nur yang Allah ciptakan, yang diciptakannya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan nurnya, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, nur ini sudah Allah ciptakan, yang mana yusabbihullah ta'ala wa yusabbihul malaikah. Nur ini bertasbih kepada malaikat, kemudian malaikat pun bertasbih kepada Allah, karena nur ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata nur ini adalah nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam mendapatkan martabat yang tinggi karena nur ini, karena di pundak Nabi Adam ada nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh diselamatkan dari banjir yang besar karena di pundak Nabi Nuh ada nurnya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Ibrahim dapat mengalahkan para penyembah berhala, itu karena di pundaknya Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Musa, ya, karena ada nur di pundaknya Nabi Musa. Begitu di pundaknya Nabi Isa. Nur ini adalah ternyata seorang anak yatim yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, ditinggal wafat oleh bapaknya ketika dalam kandungannya, ditinggal wafat oleh ibunya ketika umur 6 tahun. Namun yatim inilah yang menggemparkan dunia, yang menggemparkan sejagat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lahir nur ini, semua gempar, aras gempar, kursi bergetar, ya, berhala-berhala yang ada di mana? Di Persia semua berjatuhan. Apalagi danau, api-api sembahan Majusi semua padam. Itu ketika lahirnya sang bayi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua adalah dari nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Matahari dan bulan diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan,
lautan dan daratan, semua ciptaan Allah, surga dan neraka, Allah ciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, apakah masih beranggapan Nabi Muhammad manusia biasa? Ya, Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Bagaimana dikatakan manusia biasa? Ya, semua ciptaan dari nurnya, ya, semua para nabi dari nurnya, semua mujizat Nabi dari mujizatnya Nabi Muhammad SAW, semua ketampanan para Nabi dari tampannya Nabi Muhammad, semua kecerdasan Nabi dari cerdasnya Nabi Muhammad, semua kehebatan para Nabi itu tetesan dari lautan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Walam yudaguhu fi ilmin wala karumi. Kehebatan, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan. Jangankan menyamai, mendekati pun tidak akan ada yang bisa terhadap kemuliaan, kehebatan, kepintaran, kecerdasan, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.